Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku yang baik, hari ini mari kita duduk sebentar. Mari kita lepas dulu kesibukan kita. Mari kita rehat dari bisingnya dunia. Karena kita ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dan sederhana, tapi sebenarnya penentu arah hidup kita. Sholat. Sholat itu bukan hanya ritual. Sholat adalah akar kehidupan kita. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga akan kokoh. Tapi kalau akarnya lemah, pohonnya akan mudah tumbang. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau sholat kita tenang dan sholat kita terjaga, maka hati kita juga akan ikut tenang. Dan kalau sholat kita rapi dan penuh dengan kesadaran, maka perilaku kita pun akan ikut teratur. Saya Ray Firza Rahman dari kelas TR 4901, dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau sholat kita baik, hidup kita akan lebih kokoh. Dan kalau sholat kita rusak, otomatis hidup kita akan ikut kacau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Allah memulai dari salat dulu, baru amal lain mengikuti. Karena salat itu adalah fondasi, sumber tenaga kita. Contoh sederhana, HP kalau baterainya cuma 5%, bawaannya gelisah kan? Kita jadi gampang tersinggung, udah capek, sedikit masalah, langsung meledak. Nah, sholat itu adalah chargernya hati. Kalau sholatnya asal-asalan, hati kita lowbat. Tapi, kalau sholatnya tenang dan hadir, hati kita full charge. Ini pertanyaan yang jujur. Mungkin kita pernah terlintas kan dalam pikiran, kenapa ya? Aku sholat setiap hari, tapi masih sering emosian. Kenapa sholatku rajin, tapi hatiku masih belum tenang? Kenapa sholatku lengkap, tapi akhlakku masih belum stabil? Nah, jawabannya ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Maknanya, sholat hadir, tapi hatinya tidak ikut hadir. Tubuh ruku, tubuh sujud, tapi hatinya entah kemana. Makanya hasil dari sholatnya menjadi tidak terasa. Seperti orang yang menyiram tanaman, tapi hanya satu tetes saja. Ya tetap kering kan? Nah, maka yang kita perlu perbaiki bukan hanya gerakannya saja, tapi juga hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita benar, otomatis sikap kita ikut berubah. Bukan karena diri kita memaksakan, tapi karena hati kita otomatis terjaga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika ia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Saat sujud, kita bisa bicara apa saja kepada Allah. Bukan bahasa indah, bukan kalimat yang rumit. Cukup jujur. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku rindu Engkau. Ya Allah, aku ingin berubah. Tolong bimbing aku. Disitulah sholat mulai mengubah hati. Dan ketika hati berubah, perilaku pun ikut berubah. Kadang masalah kita bukan kita tidak mau berubah. Kita mau berubah, tapi hati kita sudah terlalu lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa failul lil khasyiati qulubuhum min zikrillah. Artinya, celakalah hati mereka yang keras dari mengingat Allah. Hati keras itu bukan hati yang jahat. Hati keras adalah hati yang terlalu lama menahan beban tanpa bersandar kepada Allah. Obat hati itu sederhana, zikir. Dan bentuk zikir paling sempurna adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka ketika hati mulai gelisah, jangan cari pelarian dulu. Jangan lari ke hiburan dulu. Jangan lari ke manusia dulu. Lari ke sholat. Sujud itu adalah ruang curhat paling aman di dunia. Dan Allah tidak akan pernah menutup pintu itu untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kita tidak harus langsung sempurna. Kita hanya terus-menerus untuk melangkah. Kalau hari ini sholat kita masih belum khusyuk, tidak apa-apa. Besok kita coba lebih pelan. Lusa, coba tambah doa di sujud. Minggu depan, coba tambah zikir setelah salam. Perbaikan itu bertahap. Yang penting, jangan berhenti. Sahabatku, kita tidak dituntut untuk sempurna. Kita hanya diminta untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali jatuh, bangun lagi. Setiap kali lupa, ingat lagi. Dan setiap kali jauh, mendekat lagi. Karena Allah tidak pernah lelah menunggu kita. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah setiap harinya. Ingat, tidak harus langsung sempurna. Yang penting kita terus berusaha. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.